Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ba'du, alhamdulillah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhussu bi dzikrihi Al-Habib Bahar bin Yahya, Al-Habib Salih Maulad Dawilah, Al-Habib Jamal, dan para habaib yang lain. Mudah-mudahan para habaib kita dipanjangin umur sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang saya hormati Al-Habib Syafiq bin Abu Bakar bin Syihab, yang kalau rencana kita beliau malam ini hadir bareng sama kita, tapi rencana Allah beliau diaraknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan beliau dan kita semua kepada Al-Qur'anul Karim, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Qur'an, hamilul Quran, amin ya rabbal alamin. Dan juga penceramah kita Kiai Sanan Al-Khulani, mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nanti bermanfaat. Kalau saya kan udah tiap tahun, bosan apa enggak tahu aneh. Tapi masih diundang terus, mudah-mudahan enggak bosan. Ikhwah fillah dan para asatid yang lain, Al-Ustadz Akmal, Al-Ustadz Luqman, dan Al-Ustadz Ahmad, mudah-mudahan dipanjangin umur beliau semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fi tariqah Tijaniyah, saudara saya dunia akhirat, ikhwan tariqah Tijani, mudah-mudahan kita terus istiqamah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, berkata seorang kutub, orang mukmin itu hidup di dunia kayak bayi. Bayi itu kalau keluar dari perut kagak mau keluar. Di dalam perut nggak mau keluar. Makanya ibu-ibu kalau lagi pada mau beranak, mau ngelahirin tuh perjuangannya luar biasa. Didorong aja kagak keluar-keluar itu bayi. Pas keluar nangis. Pas keluar nangis. Kenapa kagak mau keluar? Enak di dalam perut, kagak punya perkara, kagak punya urusan, kagak punya musuh. Ada nggak orang di perut punya musuh? Kagak ada. Kagak punya dosa. Ada nggak bikin dosa di perut? Ora ono, betul. Tapi pas udah keluar nih, udah berojol ke dunia, nangis. Padahal disuruh balik lagi ke perut, lu mau apa kagak? Kagak mau. Aneh juga sama. Soalnya nggak mungkin ya, karena kita udah bisa kemana-mana. Begitu juga orang mukmin. Orang mukmin tuh ketika meninggal, kayaknya kita yang belum mau meninggal. Kayaknya kita masih pengen panjang umur, punya cita-cita macam-macam. Kalau orang mukmin cita-citanya akhirat. Akan tetapi kalau udah meninggal, tahu nikmatnya meninggal, mau balik lagi apa kagak kira-kira kalau udah surga yang dikasih sama Allah? Gak mau. Sekarang Habib Syafiq nih udah di surga, taman surga kuburannya, diajak balik lagi, mau apa kagak? Kagak mau.
Mau masuk surga antum? Nyusul cepet-cepet. Mudah-mudahan panjang umur kita, tapi jangan kepanjangan juga. Kenapa Beb kalau kepanjangan? Yang paling panjang umurnya itu yang paling terakhir mati di muka bumi ini nanti iblis. Yang paling terakhir meninggal Nabi Adam. Ketika mau dicabut umurnya Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam berkata kepada Allah, ya Allah, nanti kalau musuh saya tahu iblis ane meninggal, dia bakalan ngejek ane, kata Nabi Adam. Seakan-akan meninggal itu suatu kekurangan, seakan-akan meninggal itu suatu kelemahan. Ya, nanti bakal diejek sama iblis karena dia mu'abbad di dunia, dia abadi di dunia, panjang umur dia, munzar. Dia dipanjangin umurnya sampai kiamat, aneh meninggal. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, inti mau masuk surga. Inti mau masuk surga. Inti lagi mau aneh masukin ke surga ya Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis, inti tahu enggak? Dia tuh aneh panjangin umur sampai kiamat, di antara tujuannya biar kagak ada makhluk yang dicabut nyawanya lebih sakit daripada iblis, kata Allah Subhanahu wa taala. Saking dilaknatnya iblis sama Allah Subhanahu wa taala. Inti tahu enggak, katanya Allah kepada Nabi Adam, hadis hadis qudsi diriwayatkan oleh Ka'bil Akhbar yang dikenal dengan Abu Ishaq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti tahu enggak, katanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, nanti itu iblis ketika dia mau meninggal, Allah Subhanahu wa taala, jadi mau kiamat tuh, nanti mau kiamat, malaikat batuk. Malaikat batuk, batuknya malaikat tuh malaikat Israel batuk. Tapi batuknya Israel udah dipersiapkan buat nyabut nyawanya iblis. Apa kata Allah? Malaikat Israel itu punya anak buah sejumlah kita nih manusia dan jin. Jadi kita ini satu-satu punya malaikat Israel sendiri-sendiri. Tiap hari dilongokin kita, ditengokin masih hidup, lu tong begitu katanya. Ntar ya kalau kita lagi bikin dosa tuh. Tapi kalau kita lagi begini, dan pakaiannya Israel itu al-ghadab, pakaiannya marah. Jadi kenapa orang dicabut nyawanya tuh kadang-kadang sampai belingsatan, karena yang nyabut tuh gregetan. Sekarang bikin dosa kemarin sepuas-puasnya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan wafat kita dihadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'mal khitam. Kemudian akhirnya katanya Allah Subhanahu wa taala tuh semuanya dihinggapin sama malaikat Israel, anak buahnya malaikat Israel. Dengan ghadabnya, dengan libasuh, pakaiannya ghadab. Tapi kalau kita mau selamat ya daripada Israel, daripada ghadabnya, disuruh kita setiap habis salat 5 waktu baca surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca beberapa ayat setelahnya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahi al-islam. Qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini ijazah dari Sayyid Muhammad Al-Habib At-Tijani. Ini langsung ijazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, siapa orang habis salat baca ayat-ayat tersebut, setiap hari sama Allah Subhanahu wa taala dilongokin 70 kali. Kalau malaikat Israel sehari 7 kali ngelongokin, ya ini Allah ngelongok 70 kali dengan pandangan naon dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat, cinta, perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya.